Nah, ini cabai. Jadi ada anatominya cabai, ada vericel, ada kalsik, ada placenta, ada capsicin, glades, ada apex, ada lacule, ada seeds-nya, lalu ada parsicarp, ada exocarp, ada mesocarp, ada endocarp. Nah, ini saya akan jelaskan apa sih pedisil itu, apa sih calypsid, apapun placenta itu apa sih maksudnya. Nah, pedisil itu adalah batang yang menempel pada bunga. Nah, itu ada ujungnya itu. Jadi kalau ada cabai, ada ujung tangkainya, itu namanya pedisil. Nah, inilah yang akan Anda potong untuk memanen cabai. Jika ada beberapa tangkai pada batang utama itu disebut tangkai. Nah, lalu kaliks. Nah, kaliks ini adalah tampuk kelopak bagian batang yang menghubungkan ke bagian paling atas cabai. Nah, itu duduk di sana seperti topi dia biasanya. Warnanya hijau dan memiliki bagian luar yang tersebut sepal. Yang terbuat dari daun dan seperti pinggiran topi. Tujuan dari sepal adalah untuk melindungi bunga tanaman. Lalu lanjut ke seed. Seed ini adalah biji cabai. Nah, biji dalam buah cabai adalah bagian reproduksi tanaman, berlawanan dengan mitos yang tersebar luas. Cabai bukanlah sumber utama panas dalam cabai, karena kandungan kapsaisinnya relatif rendah dibandingkan dengan plasenta. Jadi bijinya itu tidak terlalu pedas daripada si plasentanya. Nah, lalu ada di dalamnya adalah plasenta. Nah, disinilah biji tertanam menempel pada bagian atas buah. Plasenta ini juga dikenal sebagai empulur dan terletak tepat di bawah kelopak. Bagian tanaman ini adalah tepat sebagian besar kapsicin dalam buah cabai berada 89 akloid kapsai. Berarti isinya 89 kapsicin. Jadi plasenta inilah yang lebih pedas daripada bijinya cabai. Kapsicin glycisin ialah kelenjar kapsaicin terletak di antara plasenta dan biji. Jika Anda ingin mengurangi panasnya cabai, bagian inilah yang dibuang. Jadi kalau mau tidak terlalu pedas, bagian dalam biji yang ada bagian putihnya itu dibuang. Jadi hanya si merahnya saja, itu tidak terlalu pedas. Lalu ada di dalamnya persikap adalah seluruh dinding buah yang terdiri dari 3 lapisan. Nah, dalam dinding buah ini ada 3 lapisan. Lapisan terluar dari cabai yang mengkilat dan berlilin disebut exokap. Fungsi dari exokap terutama bersifat protektif. Di bawah exokap terdapat dinding tengah yang disebut mesokap. Seperti pada buah-buahan lainnya, mesokap cabai memberikan dukungan struktural dan menyimpan banyak kandungan air buah. Bagian terdalam dari perikarp disebut endokarp dan merupakan lapisan membran tipis dari perikarp yang membungkus plasma dan biji. Bahu lada adalah bagian bulat perikarp tepat di bawah kelopak. Lalu apex atau bagian ujung dari cabai tersebut. Nah, pucuk ujung buah yang membulat di bagian atas cabai memiliki jumlah kapsaicin paling sedikit di seluruh buah. Jadi ujungnya itu tidak terlalu pedas. Jadi jika Anda khawatir dengan panas keseluruhan, gunakan bagian cabai ini terlebih dahulu. Jadi bagian ujung cabai itu tidak terlalu pedas. Kalau mau makan bagian ujungnya dulu, silakan. Kalau bagian batang dalam pasti lebih pedas. Nah, lalu ada locules, adalah ruang dalam buah yang berisi biji. Jumlah ruang dalam cabai bisa bervariasi. Beberapa paprika memiliki sebanyak 4 locules atau 4 rongga dalam, sementara yang lain hanya memiliki 1 locules.
lokules dalam cabai dipisahkan oleh dinding plasenta. Nah, plasenta itu yang bagian putih, bagian dalam yang menempel cabai. Nah, menempel biji cabai. Nah, itulah namanya plasenta. Nah, biasanya kalau paprika dia punya 4 sekat, 4 lokules namanya, 4 ruangan biasa. Nah, kalau cabai keriting biasanya itu hanya cuma 1 lokules, jadi 1 ujung saja. Tidak ada ruang 4 atau 3 di dalamnya. Jadi hanya 1 ruangan saja. Lalu tadi dalam penjelasan anatomi cabai, jadi saya ulangin sedikit lagi. Jadi di sini ada pedicel adalah bagian tangkainya, ini adalah bagian kelopak atasnya. Nah, plasenta inilah yang kapsicinnya lebih tinggi, 89%. Jadi inilah yang penyebab dari rasa pedas atau rasa panas yang paling banyak. Sedangkan yang di bagian ujung ini biasanya paling sedikit, jadi paling tidak pedas. Nah, itu penjelasan tentang anatomi cabai. Lalu kita akan sampai ke gizinya, kandungan gizi dari cabai.